Gambar dan tulisan siapakah ini? Teman-teman yang disayangi Tuhan, pertanyaan itu diajukan Yesus kepada beberapa orang Farisi dan Herodian yang berusaha menjerat dia. Sambil tanya, Yesus merujuk ke keping uang dinar yang jadi alat pembayaran waktu itu. Yesus mau bilang bahwa dengan melihat gambar dan tulisan kaisar ada di keping uang dinar itu, orang diingatkan dan terarah perhatiannya kepada kaisar, otoritas tertinggi yang mengeluarkan keping uang itu, atau dalam arti tertentu bisa dikatakan juga sebagai pemilik keping uang itu. Dengan begitu diharapkan orang ingat dan sadar juga akan kewajibannya kepada kaisar. Teman-teman terkasih, saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama buat kalian. Gambar dan tulisan siapakah ini? Tapi saya ganti rujukannya. Saya nggak akan pakai keping uang dinar. Tapi saya ajak kalian melihat dunia kita, tempat kita tinggal dan hidup setiap hari dengan segala isinya. Kalau kalian melihat itu semua, menurut kalian, gambar dan tulisan siapakah yang kelihatan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sungguh-sungguh berharap kalian akan jawab gambar dan tulisan Tuhan. Karena kalau begitu berarti kalian sadar sungguh bahwa dunia ini dan segala isinya adalah milik Tuhan. Itu berarti kita sendiri dan hidup kita juga milik Tuhan. Tuhanlah pencipta, pemilik, dan penyelenggara dunia dan segala isinya, termasuk kita dan juga hidup kita di dalam dunia itu. Kesadaran akan hal itu umumnya mendorong orang untuk bersikap tepat dan bijak. Mereka akan dengan rendah hati mengakui bahwa ada dalam tanda kutip hukum atau aturan dari Tuhan yang ditanam dalam hati manusia dan juga di alam semesta ini. Dan mereka akan berusaha untuk hidup sesuai hukum atau aturan itu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sadar bahwa dunia ini milik Tuhan akan melihat dunia sebagai objek miliknya sendiri. Juga dirinya dan hidupnya adalah miliknya sepenuhnya. Mereka merasa punya hak penuh, kontrol penuh atas dunia, dirinya, dan hidupnya. Maka jangan heran kalau mendengar ada orang-orang atau kelompok misalnya yang menyerukan, "Tubuhku adalah milikku. Aku sepenuhnya berhak melakukan apapun atas tubuhku. Berhubungan seks atau tidak, kapan, dengan siapa, dan bagaimana caranya, itu hakku. Mengandung atau tidak, itu hakku. Memelihara kandungan atau melakukan aborsi, itu hakku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kepadaku apa yang benar atau salah, atau apa yang harus atau tak boleh kulakukan." Mantereman sahabat Yesus, tentu ada benarnya dan ada baiknya rasa memiliki atas dunia dan diri dan hidup kita. Tetapi kepada kita, orang beriman, Rasul Paulus pernah mengingatkan, "Semua kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Kamu merasa diri orang beriman gak? Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.